Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwanu fiddin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali sekarang tanggal Senin 22 Mei. Ya, terakhir kita ketemu tanggal 3 April kalau tidak salah. Waktu itu membahas tentang masalah kias. Baik, saya belum mengucapkan taqabbal minna wa minkum kepada antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal-amal kita. Qul amin wa antum bi khair. Ya, mudah-mudahan kita semua hari-hari kita diisi dengan sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya kemarin terakhir kita membahas tentang masalah kias. Ya, kias ini akan saya coba ulang lagi, tapi saya akan sedikit membahas tentang terkait kajian tazkiyatun nufus atau terkait dengan yang namanya atau tasawuf. Ya, kalau saya melihat di Syarah Al-Hikam oleh Syekh Ad-Doktor Said Ramadan Al-Buti, ya, yang beliau meninggal syahid yang terpengampun oleh Jabhatun Nusrah, ya, di sebuah masjid di Damaskus. Pada waktu itu orang ketika wafatnya beliau belum ada ISIS, ya, jadi pada waktu itu yang sangat memungkinkan pelakunya yaitu orang-orang Jabhatun Nusrah, ya, meledakkan di sebuah masjid yang kemudian membuat para jamaah taklim, kajian tafsir itu banyak yang wafat, meninggal dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima mereka sebagai syuhada. Nah, ala kulli hal tidak apa kita ini menjadi sebuah kontroversi, tetapi saya akan mengutip dari perkataan beliau. Beliau lebih suka dengan istilah tazkiyatun nufus ketimbang memakai istilah tasawuf itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena memang banyak penyimpangan, banyak distorsi, ya, ajaran-ajaran tasawuf, ya, di masa itu, ya, yang kemudian akhirnya orang-orang yang tidak paham terhadap rincian itu banyak menggeneralisir, ya, menghukumi secara mutlak, melarang dan mengharamkan. Nah, kita tahu bahwa kita bahas di awal-awal terkait dengan salah satu as-sukhawat itu suka meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa, suka mengharamkan sesuatu yang bukan haram. Ini menjadi suatu ciri khas bagi orang-orang mutasyadidun hari ini, sejak dulu dan hari ini. Nah, di antaranya kerugian dalam dunia Islam adalah ketika mereka memutlakkan melarang, ya, tasawuf, ya, atau kajian-kajian bersifat tazkiyatun nufus. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri, saya punya kitab Majmu'ul Fatawa dan juga ada Minhajus Sunnah, kitab-kitabnya itu banyak memakai istilah-istilah suluk, ya, banyak menggunakan istilah-istilah namanya salik, ya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang merupakan murid kesayangan daripada Ibnu Taimiyah itu mengarang sebuah kitab, ya, yang kemudian juga banyak dikecam oleh kelompok-kelompok salafi, ya, bahwa kitab ini cenderung kepada dekat dengan kelompok-kelompok tasawuf, ya. Beberapa ulama sebelumnya ceramah-ceramahnya, contohnya adalah kitab semacam Madarijus Salikin. Lalu ada kitab Buruh, ya, sampai mereka mengamalkan beberapa, misalnya, ya, ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat gitu, tetapi kemudian memakai dalil-dalil umum ini menjadi bolehkan.
Ya, seperti contoh misalnya lafaz zikir ya hayyu ya qayyum dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini banyak kemudian mereka menyalahkan amalan-amalan para salik ya, para pelaku tasawuf pada saat itu. Nah kembali kepada saya terlambat Syekh Ad-Doktor Ramadan Al-Buti, ya, dia memakai istilah tazkiyatun nufus. Ya, makanya di kitab Ibnu Taimiyah terkait bahasa tasawuf dia punya kitab namanya berjudul Tazkiyatun Nufus. Ada kalimatut thayyib, ya, itu juga karangan daripada Ibnu Taimiyah yang bahkan kalau kita lihat di dalam Majmu' Fatawa ada istilah kata-kata misalnya Ibnu Taimiyah qadasullahu wa rawah gitu ya, semoga Allah mensucikan ruhnya, ya kan, mensucikan jiwanya, ya. Itu istilah-istilah yang sebetulnya sangat familiar di kalangan para tasawuf itu sendiri. Nah, tetapi karena ini sudah dimutlakkan, diharamkan dan sebagainya, maka kita kehilangan potensi kebaikan itu sendiri. Gitu. Makanya salah satu minal kabair, salah satu dosa besar itu adalah mengharamkan yang bukan haram. Ya, meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Ya. Ini makanya kemudian kenapa di dalam kitab-kitab usul fikih yang akan kita bahas, baik Syarah Waraqat, lalu saya punya di sini ada Ulubul Usul, kemudian ada juga kitab-kitab semacam Jam'ul Jawami. Itu kalau sudah menginjak bab-bab terakhir itu, ya, itu ada namanya bab-bab tentang tasawuf, ya. Misalnya nih di kitab Jam'ul Jawami, ya, di situ ada bab tentang misalnya tentang dasar-dasar mabadi alat tasawuf, ya. Misalnya di situ ada misalnya materi tentang nafsul abiyah, ya. Lalu ada kewajiban yang pertama yaitu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada khauf wa raja, ya, antara takut dan harapan. Lalu ada orang yang istighfar, bab istighfar. Lalu ada tentang hadisul ifki, ya, terkait dengan pembersihan, terkait dengan Aisyah, ya, bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, lalu ada bab-bab misalnya tentang memerangi nafsu amarah, ya, definisi dan syarat obat, ya, dan seterusnya, ya. Bahkan di kitab sama di dalam kitab kayak Ulubul Usul ya, itu juga sama gitu. Ada tawakal, ihtisab, ada tajrid, suluk wa asbab dan sebagainya. Ini kajian-kajian yang sebetulnya terkait dengan masalah tasawuf itu sendiri. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, ya, yang mana mengatakan aku dibuat, ya, cinta kepada dunia, ya. Aku dibuat cinta dari dunia, kalian akan 3 hal, ya. Pertama, ya, meninggalkan pemaksaan diri, ya, atau taqalluf, ya. Interaksi yang kedua adalah interaksi sesama dengan belas kasih. Lalu ketiga kata beliau yaitu mengikuti daripada ajaran para sufi atau para tasawuf, gitu kan. Ini ada di dalam kitab Kashful Khafa, yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Ajluni, ya, terbitan Beirut, ya. Ada lagi perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan aku bersama sufi, ya, untuk mengambil faidah dari 3 kalimat, kata Imam Syafi'i. Pertama kata beliau, jadi waktu itu kasyaif, ya, waktu itu ibarat seperti pedang. Jika engkau tidak mematahkannya, maka ia akan mematahkan. Ya. Lalu yang kedua, ya, jika jiwamu tidak engkau sibukkan dengan hal yang benar, niscaya engkau akan disibukkan dengan hal yang batil. Itu yang ketiga kata beliau, ketiadaan, ya, adalah ismah, penjagaan. Demikian, ya, kalimat ini dikutip, ya, daripada di dalam kitabnya As-Suyuti, ya, dalam Ta'yid Al-Haqiqah Al-Aniyah, ya. Itu
Itu ada gitu. Ini salah satu faidah istifadah ya pergaulan Imam Syafi'i kepada orang tasawuf gitu. Bahkan syair Imam Syafi'i ya di dalam diwannya ya dia mengatakan misalnya ini dikutip juga di dalam Jalaluddin As-Suyuti ya di dalam Taid Haqiqah ya. Juga dia dikatakan di sini dikatakan faqihan ya. Jadilah engkau orang yang faqih gitu. Wasufian ya, dan juga menjadi orang yang sufi ya. Fakun laisa wahidan, dan jangan jadi salah satunya ya. Faqih saja ya tanpa yang terbesit dalam amalan jahr ya, tapi tidak menafikan ilmu-ilmu batiniah atau yang sifatnya batin ya, itu istilahnya nanti akan berpotensi ya faqat tafasaqah ya. Ada perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan man tafaqaha walam yatasawwaf faqat tafasaqah ya. Kata beliau, barang siapa mantafaqaha yang berfikih ria ya, selalu berkutat kepada masalah-masalah fikih ya, walam yatasawwaf ya, dia tidak menafikan yatasawwaf ya, tidak bersufi maksudnya ya, tidak banyak menempah tentang tarbiyatul qulub ya, tentang memanage hati ya, faqat tafasaqah, maka sungguh dia akan menjadi orang fasik gitu. Wa malam tasawwafa wa lam yatafaqqah faqat tazandiqah ya. Tapi kita bertasawufiyah enggak dikawal dengan yang namanya fikih, ilmu fikih yang membatasi boleh tidak boleh, karena nalar fikih itu kan selalu memvonis ini tidak sah, ini sah ya. Nalar fikih itu ini halal, ini haram, jadi memvonis ya. Kalau bahasa Gus Baha itu, kalau belajar fikih doang memang terpaku kepada hukum saja ya, tanpa melihat nalar-nalar. Maka ada istilah, kalau kata Gus Baha itu ada yang namanya fikih ahkam ya, yang berkutat pada nalar fikih, yang ini boleh, ini tidak boleh, ini sah, ini tidak sah ya, ini kafir, ini tidak kafir ya, ini perbuatan terlarang dan sebagainya. Itu kalau nggak dikawal dengan adanya fikih dakwah tentang istilahnya minat hati, kita ini cenderung faqat tafasaqah itu gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita bertasawuf ya tanpa dikawal dengan fikih, nalar fikih, maka kita tazandiqah ya, rawan sesat kita ya, nggak mustahil menjadi zindik ya, orang yang berkutat kepada maqasid syariah mainnya di situ ya, tanpa ada tanzimun nutut ya. Itu juga sangat berbahaya dan dia rawan sesat ya. Tapi kalau dia berfikir ria, itu memang menyebabkan dia tafasaqah. Maka nggak heran orang beragama jadi jahat itu begitu ya, karena dia jadi pamfonis saja dia gitu. Makanya penting bagi kita semua untuk belajar tentang tazkiyatun nufus, yaitu terkait dengan mengolah jiwa ya. Kita kembali ya faqihan ya, jadikanlah kalian orang yang faqih kata Imam Syafi'i. Wa sufian, dan juga orang yang sufi ya. Fakun laisa wahidan ya, jangan jadi salah satunya ya. Sufi sok ya, nggak mau belajar, malas belajar tentang ilmu syariat, itu bahaya ya. Maka fa inni wa haqqallahu wa iyyaku ansah ya. Dan sesungguhnya demi Allah kata Imam Syafi'i, wa haqqallah iyyaka ansahu, sungguh saya memberikan nasihat kepada kalian gitu ya. Makanya kata Imam Syafi'i, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa ya. Barang siapa yang berfikir ya tanpa ya tasawuf ya, bertasawuf, maka faqad tafassaqa, dia akan menjadi fasik. Wa man tasawwafa ya, barang siapa yang kemudian bertasawuf walam yatafaqqah, nggak dikawal dengan fikih, maka faqad tazandiqa ya, maka dia akan berpotensi menjadi zindik, rawan sesat. Tapi waman jama'a bainahuma ya, barang siapa yang mengumpulkan dari keduanya, faqad tahaqqaq
ya, maka sungguh dia telah memilih jalan yang hak, ya. Ini perkataan daripada bukan Imam Syafi'i, ya. Tadi perkataan man tafaqaha, ini ada perkataan daripada Imam Malik, ya. Ini sangat populer kalimat ini, ya. Karena memang Imam Malik pernah juga mendapatkan surat, ya, nasihat dari para sufi seperti Yahya bin Yazid An-Nufaili, ya. Beliau bahkan menerima dan membalas surat tersebut dengan sangat baik sebagai rasa hormatnya, ya. Bahkan Imam Abu Hanifah, ya, penulis, ya, Al-Faqih Al-Hanafiyah, ya, itu menulis kitab, ya, judulnya Ad-Dur Al-Mukhtar, ya. Dia berkata, Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, berkata, aku mengambil tarikat dari Abu Qasim Al-Bazdi. Ya, beliau berkata, aku mengambil dari Ash-Shibli, ya, beliau dari Sari As-Sakati, ya. Beliau mengambil ilmu dan tarikat, ya, dari Abu Hanifah An-Nu'man, ya. Dari semua ulama memuji dan mengakui keutamaan beliau, ya. Bahkan Imam Ahmad sempat a priori dengan orang-orang tasawuf, ya, dengan orang-orang sufi, ya. Bahkan dia berpesan, ya, pernah berpesan kepada putranya, ya, agar belajar ilmu hadis dan menjauhi para sufi, ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan tuh orang-orang sufi, ya, itu minim pengetahuan hukum syariat Allah. Namun setelah beliau ketemu sama Imam Ahmad, ketemu dengan Abu Hamzah Al-Baghdadi dan memahami pola pikir dan perilakunya, beliau berubah pikiran, ya, kembali dan berpesan, ya waladi, wahai anakku, katanya, alaika bimajalasati haula'i qaum, ya, wahai putraku, ya, selalu bersama dengan bimajalasati haula'i qaum, bermujalas kalian dengan para sufi itu, orang haula'i qaum. Kenapa? Fa'innahum zadu alaina bikasratil ilmi. Karena sesungguhnya mereka melebihi kita dalam banyaknya ilmu, ya, wa muraqabah, ya, kedekatan kepada Allah, wa qasyah, ya, takut kepada Allah, wa zuhdi, ya, kezuhudan, ya, wa uluwil himmah, ya, bahkan luhurnya sebuah cita-cita. Ya, bahkan menurut riwayat yang lain dikatakan bahwa Imam Ahmad tidak bisa menjawab suatu masalah, beliau selalu bertanya dengan Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi. Misalnya bentuk pertanyaan, wahai sufi, apa jawaban Anda tentang masalah ini? Maka kemudian Abu Hamzah Al-Baghdadi menjawab, dan kemudian Imam Ahmad pun mendapat jawaban tersebut. Ini ada di dalam kitabnya Abdul Wahab Syaroni, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Yawaqit wa Jawahir, ya, terbitan Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah, ya, cetakan 2007 juz 2, ya, itu. Jadi bahkan Ibnu Taimiyah sendiri, ya, dalam Majmu' Fatawa, ya, di dalam juz ke-11 itu di halaman 18, ya, pernah berkata, ya, yang benar mereka para sufi itu adalah orang yang taat kepada Allah, ya, sama seperti orang-orang selain mereka juga taat kepada Allah, ya. Bahkan beliau memuji seperti Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, ya, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al-Kharki, Syari As-Sakati, Al-Junaid Al-Baghdadi, Abdul Qadir Jailani, ya, itu banyak memuji di dalam Majmu' Fatawa, ya, dalam bab-bab, ya, di juz 11 itu banyak cerita dia tentang masalah istilah, menyebut istilah salik, as-suluk, ya, dan sebagainya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, punya kitab, ya, tadi saya katakan seperti Madarijus Salikin, ya, itu juga memberikan hal yang sama, ya, mengapresiasi sebagaimana Ibnu Taimiyah juga, ya, gurunya, ya. Jadi kata beliau, ya, di Madarijus Salikin itu di juz kedua, semua, ya, berkaitan dengan
ilmu ya telah menyepakati bahwa yang namanya tasawuf itu adalah akhlak, ya. Dan semua ajaran para sufi yaitu berpusat pada titik yaitu melakukan kebaikan dan sabar ya terhadap perilaku buruk orang lain. Ya, makanya kemudian ini yang dirasa kurang dari kita, yang memang kebanyakan kita terlalu membenci dan a priori, sehingga kita kehilangan potensi kebaikan itu sendiri. Ya, akhirnya kita lebih banyak terjebak kepada nalar-nalar fikih itu. Ini boleh, ini tidak boleh. Kan kalau kita lihat vonis-vonis takfir, ya vonis-vonis sesat dan sebagainya, itu kan bab-bab fikih sebetulnya. Itu bab-bab fikih, tidak sah, tidak boleh, ya. Ini haram dan sebagainya, ya. Itu kalau kita nggak pakai nalar-nalar sebagaimana tarbiyatul qulub tentang tazkiyatun nufus atau ajaran-ajaran yang bagaimana menolong hati, ya, rusak dakwah kita. Ya, pernah bahkan Rasulullah SAW kedatangan orangnya, Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi izinkan saya untuk berbohong, karena memang orang ini cari makannya dengan banyak makelar kasus, ya. Orang makelar itu kan pasti banyak bohongnya, gitu, jadi broker kayak begitu, ya. Terus kemudian diizinkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian setelah orang itu pergi, Aisyah radhiyallahu anha protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin orang di dalam untuk berbohong, ya, ini orang diizinkan, gitu. Apa kata Rasulullah? Biarkan, ya. Nanti kalau dia sudah bersyahadat, sudah Islam, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperbaiki dirinya, gitu. Coba kalau dari awal misalnya ditolak, nggak boleh bohong, ya, orang tuh nggak jadi masuk Islam, lalu dia pergi, ya. Mungkin bisa jadi mati dalam keadaan kafir, ya. Diakomodir dulu, ya. Tapi diberikan pengertian sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hatinya, dan kemudian dia menjauhi yang namanya fasya wal mungkar tersebut. Karena dengan sholat, dengan dia berislam lalu dia sholat, dia akan mencegah dari inamil fasya wal mungkar. Ya, sama dengan ada orang datang kepada Rasulullah, orang udah dihalang-halangi oleh para sahabat, jangan masuk, nggak boleh gitu. Enggak, saya mau ketemu dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah mendengar ribut-ribut di depan masjid. Dan kemudian izinkan dia masuk, suruh dia masuk. Lalu apa? Lalu kemudian, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi izinkan saya untuk berzina. Tapi dia dibolehkan untuk berzina, ya. Dan kemudian Rasulullah coba bilang gitu, dikasih dialog kepada orang tersebut, apa jadinya kalau seandainya ibumu dizinahi oleh orang, istrimu dizinahi oleh orang, lalu kemudian anak perempuanmu dizinahi oleh orang. Oh, saya akan bunuh ya Rasulullah. Ya demikian. Lalu Rasulullah pegang dadanya dan kemudian Allah bersihkan hatinya dan kemudian menjadi orang yang baik. Ya, sama, ya. Saya masih sempat mendengar beberapa misalnya kayak kajian Gus Bah yang mengatakan bergaul dengan para pemabuk boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ya, dalam fikih nggak boleh. Bergaul dengan orang fasik boleh nggak? Nggak boleh. Bergaul dengan para pelacur, lonte dan sebagainya boleh nggak? Nggak boleh lah, gitu. Ya. Tetapi berdakwah kepada mereka boleh nggak? Wah, wajib. Ya, berdakwah kepada pelacur, ya, berdakwah kepada orang fasik, ya, berdakwah kepada para pemabuk dan sebagainya, para narkoba, wajib. Bagaimana kita bisa berdakwah kalau kita nggak dalam bergaul dulu? Itu kalau kita pakai pendekatan nalar fikih, gitu ya, kita nggak akan mau bergabung dengan orang-orang yang seperti itu. Sehingga ketika kita mengharamkan sesuatu, sehingga banyak kehilangan banyak potensi kebaikan. Ya, siapa yang mau berdakwah kepada mereka? Nah, ini juga yang pernah dilakukan oleh misalnya Al-Imam Izzuddin Abdus Salam yang biasa kita sebut sebagai Sultanul Ulama, ya. Izzuddin Abdus Salam, ya, di dalam kitabnya Ar-Ri'ayah, ya, beliau pernah mengatakan misalnya semua manusia duduk di garis, ya, bekas yang namanya rusum syariat, ya. Sedangkan para sufi duduk di tiang-tiang syariat itu sendiri. Hal itu dikuatkan dengan karomah yang luar biasa muncul dari mereka. Karena memang
dalam dunia para antum mungkin pernah dengar, mungkin setahun yang lalu saya pernah bawa masalah ini juga ya. Pernah Imam Al-Muzani dalam suatu riwayat, saya ada kitab yang bawa masalah. Ini Imam Al-Muzani itu pernah datang ke salah satu sahabat yang namanya Abu Khair An-Nasaiburi ya, di daerah Mesir ya. Kemudian karena rumahnya masih turun yang ya, dan wilayah yang masih banyak binatang buasnya ya, seperti ular, kemudian singa dan sebagainya. Ketika dia berkunjung ke sahabatnya Abu Khair An-Nasaiburi, kemudian Imam Al-Muzani, salah satu murid Imam Syafi'i ini, lalu minta izin untuk sholat maghrib. Lalu kemudian dia izin untuk berwudu. Nah, kemudian wudunya agak jauh dari rumah Abu Khair ya. Kemudian setelah dia ke kamar mandi ya, mungkin rumah dulu tuh agak pisah dengan rumah ya. Lalu kemudian dia bertemu dengan seekor singa, dan seekor singa itu mengganggu ketika dia berwudu. Kemudian dia balik dan lari ya ke rumah daripada Abu Khair. Kenapa? Karena besar-besar saya dikejar-kejar oleh singa. Gitu. Lalu kemudian singa itu diusir, kau jangan ganggu kawan-kawanku, kata Abu Khair An-Nasaiburi. Apa perkataan yang sangat terkenal? Kalian sibuk dengan amalan-amalan yang zahir, sementara kalian lupa dengan amalan mengolah hati, sehingga sampai kemudian tidak ada makhluk yang takut. Ya, sementara kami ya, menyibukkan kepada hal-hal yang sifatnya batinnya, sampai kemudian makhluk-makhluk seperti itu takut ya, tunduk kepada orang-orang ini. Itu salah satu karomah gitu. Makanya di dalam kitab Lubul Usul, kok tidak di kitab Jamul Jawami ya, itu ada bab namanya, misalnya dikatakan wa qarmatul awliya'u haq ya. Jadi karomah para wali itu adalah hak, benar adanya ya. Qala Al-Qushairi ya, berkata Al-Imam Al-Qushairi ya, dia mengatakan wala yantahu ila nahwi waladin dunawal, kata beliau ya. Para wali itu tidak terbatasi karomahnya ya, kan? Ya, tidak terbatasi bentuk karomah, kecuali kata dia ya, ila nawi waladin dunawalad ya, kecuali misalnya anak tanpa bapak ya, seperti sebagaimana kasus daripada Isa bin Maryam. Ada istilahnya pada diri sahabat dan para tabiin, ada yang namanya khariqul adat ya, semacam hal yang menyimpang dari keadaan yang nggak biasa gitu, yang tidak dapat diingkari. Contohnya misalnya ada kasus misalnya kembalinya mengalirnya sungai Nil ya oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu kisahnya adalah ketika Amr bin As menjadi gubernur Mesir, itu sungai Nil itu tidak mengalir ya. Lalu kebiasaan masyarakat setempat kalau sungai Nil nggak ngalir, dia akan mempersembahkan tumbal ya, yaitu dengan mengalirkan seorang wanita yang kemudian dihanyutkan atau dibunuh apa yang masih perawan dan yang tercantik ya. Tapi dengan seperti itu kemudian air sungai Nil itu mengalir gitu. Ya. Nah ini kemudian oleh Umar bin Khattab dibikinlah surat ya. Wahai sungai Nil, kalau kalian mengalir karena Allah maka mengalir. Kalau enggak, pokoknya kayak ada ancaman begitu. Dan kemudian dicelupkanlah ke sungai Nil, dan kemudian sungai Nil itu alhamdulillah mengalir. Gitu. Ya, ini salah satu karomah atau yang biasa disebut sebagai khariqul adat ya, di luar kebiasaan daripada auliya Allah ya, para wali-walinya Allah. Lalu kemudian pernah Umar bin Khattab juga ya, ini kisahnya sangat masyhur, saya yakin antum juga pernah mendengar, ketika pasukan kaum muslimin yang berada di Nahawan ya, di daerah waktu itu kalau nggak salah dalam perang Nahawan ya, melawan Persia ya. Ketika itu pasukan kaum muslimin itu terdesak ya, sehingga di balik mereka ada gunung
ya, kemudian pasukan kaum muslimin mendengar ada perkataan Umar bin Khattab, ya, naik ke atas. Lalu kemudian spontan mendengar suara yang menggelegar di langit nahawan, itu dia naik ke atas. Padahal Umar bin Khattab berada di Madinah, ya, dan jarak perjalanan itu hampir 1 bulan penuh menggunakan kuda terbaik, ya. Dan kemudian ketika pasukan kaum muslimin selamat, ya, dari kepungan jebakan oleh tentara Persia, ya, kemudian melaporkan kemenangan. Dan ketika melaporkan kemenangan tersebut, salah satu pasukan, ya, kurir tersebut melaporkan kepada Umar bin Khattab. Dia menceritakan sesuatu, ya, yang tadi yang saya katakan kharikul adat itu, ya, semacam karomah. Dia mengatakan, kami terdesak, lalu kami mendengar suara engkau, ya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ketika itu saya sedang khutbah Jumat di atas mimbar, dan kemudian saya melihat, ya, dari kejauhan itu jadi bumi itu dilipat. Dia bisa mengetahui keadaan kaum muslimin yang dalam marah bahaya. Dalam keadaan marah bahaya tersebut, terkepung yang nggak disadari kaum muslimin. Tiba-tiba saya menyuruh kepada pasukan kaum muslimin untuk naik ke atas. Kalian naik ke atas. Akhirnya kaum muslimin naik ke atas semua. Akhirnya melihat ada pasukan besar yang mengancam jiwa mereka. Dan akhirnya kami pun selamat. Dan kami bisa mengatasi dan bisa memenangkan pertempuran tersebut. Inilah salah satu karomah, ya. Makanya ini bab-bab terakhir, ya, di dalam kitab Jam'ul Jawami, ya, tentang wa qaramatul awliya haqqu qala al-Kushairi wa la yantahu ila nahwi waladin duna waladin, ya. Asal dia nggak yang sifatnya kayak mujizatnya para nabi saja, gitu kan, ya. Jadi batasan-batasan kharikul adat itu atau karomah itu, ya, itu bisa memang terjadi menimpa juga kepada para karomahnya bagi para wali hari ini, gitu kan. Misalnya ada beberapa sesuatu yang bisa menjadi mujizat bagi nabi, tapi bisa menjadi ini karomah bagi para wali. Jadi nggak ada perbedaan antara keduanya kecuali ada tidaknya pengakuan sebagai utusan Allah, ya. Pendapat ini didukung oleh mayoritas para ulama, ya. Kita juga pernah lihat, misalnya membaca tentang kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Azam, ya, judulnya Ayatul Rahman fi Jihad di Afghanistan. Itu buku sangat luar biasa. Saya pernah membaca ini tahun-tahun 94-95, yang dikarang oleh Abu Ridho, ya, diterbitkan oleh GIP Rumah Insani Press pada saat itu, ya, sebelum Al-Alaq Solo menerbitkan tentang buku Ayatul Rahman Afghanistan. Itu sudah dikarang oleh kawan-kawan dari Jamaah Tarbiyah, ya. Jadi menurut Al-Kushairi, ya, di sini dikatakan salah satu pendapat para ulama, ya, bahwa adanya siksa kubur, ya, ada pertanyaan daripada dua malaikat, ya, adanya sirat, ya, adanya sirat dan juga mizan, ya, itu adalah al-haq, ya, adanya benar adanya. Wa jannatu wan nar, ya, surga dan neraka, ya, telah diciptakannya pada hari ini, ya. Di sini dikatakan al-jannatu wan nar makhluqatani al-yaum, ya, merupakan dua makhluk yang kemudian diciptakan oleh Allah. Wajibu 'alan nasi nasbul imam, ya, wajib atas manusia untuk menegakkan yang namanya nasbul imam, ya, walau makdulan, ya. Bahkan sampai dikatakan wa natakid anna khabar al-ummah ba'da nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa khalifatuhu wa Umar wa Utsman wa Ali, ya, umara'ul mu'minin radhiyallahu anhum, ya,
bahwasanya kami berkeyakinan bahwa sebaik-baiknya umat setelah Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, pengganti daripada Nabi. Lalu Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, mereka semua adalah para pemimpin umara, ya kan? Umaraul mukminin, pemimpin para orang-orang beriman. Semoga Allah meridhai daripada mereka ajma'in. Wa bara'ata Aisyah min kulli fadifat bihi, ya, dan kita meyakini, ya, terbebasnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari apa yang mereka tuduhkan, ya. Dan kita, ya, wa numsiku amma jara baina sahabah, dan kita, ya, menahan diri, ya, tidak berkomentar negatif terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat. Yang benar yang mana nih? Wah, itu, ya, sampai ada beberapa terjebak sampai membenci kepada Muawiyah misalnya, ya, sampai membenci kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Wa nara kullu ma'jurin, ya, dan kita meyakini bahwa semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu dia, ya, yang kemudian di bab-bab terakhir itu bicara tentang kias-kiasun nufus, ya, tidak terjebak berkomentar negatif kepada para sahabat dan sebagainya, ya, karena kalau kita nggak dikawal, ya, bicara nalar fikih yang berisi tentang vonis tidak boleh, tidak ini dengan ajaran sebenarnya tarbiyatul qulub, ya, memanage hati dan sebagainya, ya, kita bisa jadi orang yang nanti tukang maki-maki, ya, tukang vonis, ya. Nggak heran, ya, kalau betul kata Syekh Yusuf Qaradawi, ya, ini pernah saya bahas tentang dalam bukunya Fiqhul Maqasid, yang mengatakan, ya, bahwa, ya, biang daripada ekstremisme itu adalah literasi beragama itu, ya. Mereka terjebak kepada makna zahir, ya, terjebak kepada nalar-nalar fikih yang berisi tentang misalnya ini boleh, ini halal, ini haram, ya, tapi tanpa didampingi, dikawal dengan, ya, bagaimana tentang tarbiyatul qulub, peminat hati. Akhirnya kemudian jangan heran, ya, kalau kata Syekh Yusuf Qaradawi, ya, mereka secara zahir kelihatannya pejuang sunnah, pejuang Islam, ya, tetapi karena mereka membuang ruh dan substansi ajaran Islam, ya, bagaimana bersikap baik, ya, bersifat dengan orang lain dan sebagainya, akhirnya kita jadi tukang vonis dan sebagainya, ya. Kata beliau, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri, ya. Orang Islam tapi tidak menjaminkan daripada akhlak Islam itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan kepada antum semua. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.